Hubungan antara Israel dan Lebanon kembali memanas sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023. Hizbullah mulai menyerang pangkalan militer di Israel Utara pada 8 Oktober 2023 yang kemudian ditanggapi oleh Israel dan terjadilah baku tembak antar keduanya setiap hari di wilayah perbatasan. Terbaru, Israel menyerang desa Jauya, Lebanon Selatan pada Selasa 11 Juni 2024 malam dan menewaskan seorang komandan lapangan senior Hizbullah, Taleb Abdullah, yang juga dikenal sebagai Abu Taleb. Serangan Israel tersebut sontak membuat Hizbullah geram dan membalas dengan ratusan roket ke Israel. Sebelum perang di Gaza meletus, hubungan di perbatasan Lebanon dan Israel relatif tenang. Roket atau drone sesekali melintas dari Lebanon ke Israel tanpa menimbulkan eskalasi yang serius, meski Israel melanggar wilayah udara Lebanon lebih dari 22.000 kali, terhitung dari tahun 2007 hingga 2022. Meski begitu, pada tahun 2006 silam, Israel dan Lebanon pernah terlibat perang besar. Perang itu dianggap sebagai perang terbesar pada abad ke-21 dan memakan hingga ribuan korban jiwa. Lantas, apa sebenarnya yang memicu konflik antara Israel dan Lebanon sehingga meletus perang besar 18 tahun silam? Bersama saya Ari di jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Konflik antara Israel dan Lebanon yang terjadi tahun 2006 adalah serangkaian invasi militer dan bentrokan di Israel Utara dan Lebanon yang melibatkan Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Konflik ini bermula ketika Hizbullah melintasi perbatasan Israel-Lebanon untuk menyergap kendaraan militer Israel yang sedang berpatroli. 3 tentara Israel tewas dan 2 lainnya ditangkap pada tanggal 12 Juli 2006. Hizbullah pun menuntut pembebasan tahanan Lebanon yang ditahan Israel sebagai imbalan atas pembebasan kedua tentara tersebut. Namun, Israel menolak. Israel tak tinggal diam. Pasukannya pun segera melancarkan serangan balasan balik lewat udara maupun darat berskala besar ke Lebanon. Israel juga memberlakukan blokade udara dan laut di negara tersebut. Serangan udara Israel itu menargetkan posisi militer Hizbullah serta infrastruktur sipil yang luas termasuk Bandara Beirut, stasiun TV dan radio, serta sekolah. Sekitar 7.000 serangan bom dan rudal yang dibawa pesawat tempur Israel pun menjatuhi wilayah Lebanon. Di momen itu, Perdana Menteri Lebanon Fuad Siniora menyerukan diadakannya gencatan senjata di bawah pengawasan PBB. Sementara, Hizbullah kembali membalas serangan Israel itu dengan menembakkan rudal ke Israel, sebagian besar menggunakan rudal Katyusha, rudal yang pertama kali digunakan oleh Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua. 16 Juli 2006. Roket menghantam depo kereta Haifa, kota-kota Israel Utara seperti Safed, Nazaret, dan Afula yang menyebabkan 8 karyawan Israel Railways tewas. 30 Juli 2006, Israel membalas lagi dengan mengebom desa Kana di Lebanon Selatan. Serangan itu menewaskan sedikitnya 28 warga sipil, 16 diantaranya adalah anak-anak dan 13 orang hilang. Ini adalah kedua kalinya Israel menyerang Kana dan menyebabkan kematian warganya. Nah, gimana nih cerita hari ini? Menegangkan juga ya? Biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalian mau cerita apa lagi? Komen di bawah ya. Perang antara Israel dan Lebanon yang telah berlangsung selama 18 hari itu menewaskan lebih dari 600 warga sipil Lebanon. Masih di hari yang sama, Israel setuju untuk menghentikan serangan udara selama 48 jam di Lebanon Selatan. Begitu juga dengan Hizbullah yang mengurangi drastis jumlah roket yang mereka luncurkan ke Israel. Israel mengingkari persetujuan tersebut.
1 Agustus 2006, Israel lanjutkan serangan udaranya hingga ke Sungai Litani, 30 km dari perbatasan Israel. 11 Agustus 2006, ketegangan antara Israel dan Hizbullah mencapai titik terang. Dewan Keamanan PBB dengan surat bulat menyetujui resolusi Dewan Keamanan 1701 untuk mengakhiri permusuhan. Resolusi itu menyerukan gencatan senjata segera, pengerahan pasukan Lebanon dan penjaga perdamaian PBB ke Lebanon Selatan, penarikan tentara Israel dan Hizbullah dari kedua wilayah, dan pelucutan senjata Hizbullah. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah mematuhi gencatan senjata dan Kabinet Israel mengesahkan gencatan senjata dengan 24 suara mendukung, tidak ada yang menentang dan 1 suara abstain. Gencatan senjata pun dimulai pada 14 Agustus 2006. Kemudian pada 8 September 2006, Israel akhirnya mencabut blokade laut di Lebanon. Setelah terlibat perang mematikan selama sekitar 34 hari, konflik antara Hizbullah Lebanon dan Israel itu berakhir dengan gencatan senjata yang diawasi PBB. Selama perang, sekitar 120 tentara Israel dan lebih dari 40 warga sipil Israel tewas. Di pihak Lebanon, jumlah korban tewas lebih banyak, yakni mencapai 1.100 warga sipil Lebanon dan pejuang Hizbullah tewas. Pada awalnya, baik Israel maupun Hizbullah keduanya mengklaim meraih kemenangan atas perang tersebut. Nasrallah menyatakan Hizbullah telah mencapai kemenangan ilahi, bersejarah, dan strategis. Beberapa pengamat melihat bahwa Hizbullah selamat dari serangan Israel meski adanya keseimbangan kekuatan dari Israel. Akibat perang itu, diperkirakan Lebanon menderita kerugian sebesar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat dan kehilangan produksi dan pendapatan tahun 2006 sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Sama halnya dengan Hizbullah, Israel menyebut perang itu sebagai kegagalan militer karena ketidakmampuan Israel untuk menghancurkan Hizbullah. Perang itu juga diyakini jadi penyebab jatuhnya Perdana Menteri Israel saat itu, Ehud Olmert. Perang tahun 2006 ini terjadi 6 tahun setelah Israel menarik diri dari pendudukan selama 18 tahun di Lebanon Selatan. Namun, Israel dan Hizbullah sudah bersih tegang sejak tahun 1948, bahkan sebelum berdirinya negara Israel. Setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada 14 Mei 1948, keesokan harinya Mesir, Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon menyatakan perang terhadap Israel. Sejak saat itulah Israel dan Hizbullah terlibat konflik. Hizbullah menganggap Israel sebagai negara yang tidak sah karena didirikan di tanah Palestina, sedangkan Israel menganggap Hizbullah sebagai ancaman terbesar di perbatasannya. Israel dan Lebanon pun hingga kini masih bersih tegang imbas perang Israel dan Hamas yang masih berlangsung di jalur Gaza. Saya Arini, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.